Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 17 Mei 2022. Tema renungan dan saat teduh kita sebuah pertanyaan. Kebal terhadap masalah? Kebal terhadap masalah? Firman Tuhan terambil dalam Ayub 11 ayat yang ke-17. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami supaya kami diberikan hikmat bijaksana dan kebenaran menyikapi tentang masalah hidup. Dan kami seringkali berdoa agar kami kebal terhadap masalah. Apakah semuanya itu benar? Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah pertanyaan, kebal terhadap masalah. Apakah kita kebal terhadap masalah? Bagaimana kita menjawabnya? Orang-orang percaya 5 tahun menjadi orang percaya, 10 tahun menjadi orang percaya, bahkan berketurunan dari kakek moyang kita adalah orang percaya. Namun tidak serta-merta kemudian kita menjadi orang yang paham kebenaran firman Tuhan dengan benar dan baik. Sebuah pertanyaan tatkala kita menjadi anak Tuhan, kita mempercayai kuasa Tuhan. Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati, menculikkan orang buta, membuat yang lumpuh berjalan, memberkati yang miskin, melepaskan yang sedang terjerat. Kenapa Tuhan masih tetap mengizinkan masalah dalam hidup kami? Sebuah pertanyaan, apakah kita kebal terhadap masalah? Sebagian orang percaya mengatakan bahwa kita akan kebal terhadap masalah. Kalau kita itu beriman dan percaya kepada Tuhan, masalah apapun juga tidak akan bisa menyentuh hidupmu. Tetapi ada pandangan yang kedua adalah setiap kita itu tidak kebal terhadap masalah. Kita akan tetap menghadapi masalah. Contoh yang paling sederhana adalah sakit penyakit. Kita mempercayai di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita punya iman percaya, sakit penyakit kita akan sembuh. Lalu apakah benar kita akan selalu sembuh? Yang jelas Allah sudah merancang setiap orang akan 70 tahun dan paling kuat 80 tahun usianya. Kalau lebih itu bonus yang luar biasa. Pertanyaan yang sederhana sebelum kita berbicara tentang kebal terhadap masalah, pertanyaan yang harus dijawab oleh sahabat seperjalanan, apakah kita kebal terhadap kematian? Itu sebuah pertanyaan. Dan saya sepakat sahabat seperjalanan semua mengatakan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kematian. Kecuali orang-orang tertentu seperti Henokh yang diangkat oleh Allah tanpa melewati kematian. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kematian. Kalau kematian berarti masalah. Proses seseorang menjadi mati itu proses menua, mengalami sakit penyakit, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal kecelakaan di udara, kecelakaan di darat, kecelakaan di dalam air, termasuk kakak saya, meninggal tenggelam. Ada yang meninggal karena sakit penyakit, dan ingat tubuh kita itu proses menua. Lalu faktor yang kedua, karena kita tidak kebal kepada kematian, faktor yang kedua, dunia ini diisi oleh manusia yang berdosa. Sekalipun sudah ditebus oleh Kristus, tetapi tetap masih berjuang bergumul bagaimana mengatasi dosa. Kalau sudah ada dosa berarti tidak ada yang kebal kepada masalah. Akan selalu ada orang jahat, akan selalu ada pembunuh, akan selalu ada perampok, akan selalu ada orang yang suka memfitnah, akan selalu ada orang tidak setia, akan selalu ada orang yang memanfaatkan. Tatkala kumpulan manusia yang tidak sempurna, merekalah pencipta masalah. Sehingga masalah itu ada di kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Dan kita sendiri adalah sumber masalah. Buat diri kita sendiri ataupun diri orang lain. Sehingga pertanyaannya, apakah kita kebal terhadap masalah? Jawabannya, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap masalah. Proses yang berikut adalah sebuah janji Tuhan bahwa tatkala kita menghadapi masalah, kita akan selalu keluar sebagai pemenang. Kita akan selalu keluar mengalahkan setiap masalah yang ada. Itu janji Tuhan.
yang tercantum dalam Ayub 11 ayat yang ke-7. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Artinya sebelumnya ada proses yang tidak cemerlang. Ada proses dalam kegelapan. Ada proses yang katakanlah suram. Dari suram kemudian menjadi cemerlang. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Berarti sebelum ada sinar pagi hari, ada kegelapan yang menyelimuti kita. Kegelapan dan kesuraman adalah masalah. Namun Tuhan menjanjikan yang namanya itu kemenangan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berhenti pada titik ini, maka kita akan memperbaiki konsep teologis kita, konsep pemahaman kita tentang kebenaran firman Allah. Bahwa Allah itu tidak pernah berjanji kita terlepas dari masalah. Jawaban daripada semuanya ini bisa diberikan satu jawaban, yaitu kita mengapa menghadapi masalah? Karena kita manusia, kita bukan Tuhan. Kita terbatas, kita penuh dengan kekurangan, sesuatu yang terbatas, sesuatu yang ada kekurangan, dan karena kita manusia, ditambah lagi kita manusia berdosa, masalah menjadi dekat dengan kehidupan kita. Namun janji Tuhan adalah kita akan menang terhadap masalah. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan, tatkala kita menghadapi masalah, kita tidak ditinggalkan. Kita akan disertai. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tatkala engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga engkau sanggup melewatinya. Kita bisa melewati lembah kekelaman, namun gada dan tongkat Tuhan yang akan menolong kita. Tatkala kita menghadapi masalah, kita melihat ke langit. Pertolonganku, dari manakah pertolonganku, ya Tuhan? Tatkala aku melihat ke gunung-gunung, ke langit, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah menjanjikan kemenangan. Tidak ada Allah menjanjikan hidup tanpa masalah. Masalah akan ditutup bukunya, masalah akan ditutup pintunya tatkala kita berhadapan dengan kematian dan kita akan memasuki sebuah kehidupan yang maha sempurna di surga yang abadi. Kalau saat ini, selama kita masih hidup, doa kita adalah Tuhan jauhkan masalah dari hidupku, maka tanda kutip engkau sedang meminta kematian. Sewaktu engkau berdoa, Tuhan, hidupku tidak pernah mau ada masalah lagi, maka engkau sedang meminta kematian. Engkau sedang meminta bahwa engkau akan pulang ke rumah Bapa di surga lebih cepat daripada teman-teman yang lain, sahabat seperjalanan yang masih tinggal di dalam dunia ini. Sehingga sewaktu engkau berdoa, Tuhan, jauhkan masalah dari hidupku, maka engkau sedang memohon lebih cepat pulang ke rumah Bapa di surga. Dan saya percaya bukan doa itu yang kita minta. Sehingga jangan salah berdoa, jangan punya konsep yang keliru tentang masalah. Masalah tetap ada, yang Tuhan janjikan. Tuhan akan memberikan kemenangan. Sebagaimana dalam Ayub 11 ayat yang ke-7. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Mari sahabat seperjalanan, kita berjuang. Sewaktu kita salah konsep tentang masalah, yang terjadi adalah keluh kesah, menyalahkan Tuhan, lalu menyalahkan diri sendiri. Jangan saya tidak beriman, jangan saya kurang percaya. Itu bukan masalah kurang percaya dan kurang beriman, karena memang hidup kita tidak pernah akan lepas daripada masalah. Yang Tuhan janjikan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pemenang. Tuhan akan membuat kesuraman hidupmu menjadi cemerlang. Tuhan akan membuat kegelapan hidupmu menjadi terang seperti pagi hari. Ayub 11 ayat yang ke-7. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang diajarkan kepada kami, bahwa kami tidak pernah lepas dari masalah, namun kami akan selalu menjadi pemenang menghadapi masalah. Tuhan berkati bagi mereka yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.